Tes, tes. Halo, halo. Tes, tes. Halo. Ya, Suara Pak. kita. Dihidupkan videonya, teman-teman. Ata, Topan, Leonis, Reza. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yang lain Hadir, mana? Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Baik, sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung, kita awali dulu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Jumpa kembali kita di perkuliahan Logika dan Teknik Digital. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup? Ya, saya presensi dulu ya. Sekarang tanggal 16. Raka Fadilah Alfarizi. Hadir. Abdallah Hudzaifi. Lagi proses masuk, Pak. Oh ya. Rifki Algi Fauzan. Muhammad Misbahuddin. Hadir, Pak, hadir. Reza Nur Arifin. Hadir, Pak. Leonis Firdaus. Hadir, Pak. Ahmad Fauzi. Topan Firdaus. Hadir, Pak. Fadli Marcelo. Hadir, Pak. Ata Esa. Doni Wahyudi. Singgih Prastyo. Fajar Kurniadi. Ridwan Prastya. Rifki Setiawan. Pada kemana ini? Hadir, Pak. Baru pulang Oh ya, dari Magelang. oh ya. Doni Wahyudi.
Abdallah hadir, Pak. Bentar. Rifki Setiawan, Eka Prastia, Samsul Kurniawan, Abdallah ya. Iya, Pak. Ada yang belum dipanggil? Ya. Gimana kabar? Sehat-sehat semua? Oke, screen udah tampil ya? Sudah, Pak. Ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Kita akan membahas tentang rangkaian sekuensial atau flip-flop. Jadi kalau kemarin kita banyak membahas tentang rangkaian dasar dan rangkaian kombinasi, baik rangkaian kombinasi yang dijadiin macam-macam itu kemarin. Kemudian hari ini kita akan membahas rangkaian sekuensial. Sore, Pak. Ada yang baru masuk? Saya, Pak. Maaf terlambat, Pak. Ya. Ya nanti presensinya lagi. Nah, kalau kemarin kita banyak membahas tentang rangkaian logika kombinasi. Nah, rangkaian kombinasi kan dari sisi output itu tergantung dari input-input dari rangkaian tersebut. Nah, kemudian keadaan level input yang terdahulu tidak mempunyai pengaruh karena rangkaian kombinasi tidak mempunyai memori. Nah, jadi dia dari input kemudian diproses dalam sebuah rangkaian kemudian menjadi output tanpa ada yang dikembalikan ke dalam input. Nah, kemudian di sistem-sistem digital itu kebanyakan terbuat dari kedua rangkaian, jadi rangkaian kombinasi dan elemen-elemen memori. Nah, kalau di sini ada diagramnya, di sini ada input eksternal, kemudian masuk ke dalam logika kombinasi, kemudian output dari gerbang logika kombinasi itu menghasilkan output kombinatorial atau output kombinasi, kemudian ada juga yang menjadi elemen memori. Kemudian outputnya juga memori. Nah, kalau dalam rangkaian sekuensial itu elemen memori ini dijadikan juga sebagai input, dikembalikan lagi sebagai input dalam gerbang logika kombinasi. Jadi kalau gerbang kombinasi itu outputnya tergantung dari rangkaian input, kemudian kalau rangkaian sekuensial itu ada juga yang berbentuk memori. Nah, elemen memori yang paling banyak digunakan adalah flip-flop atau FF. Nah, flip-flop adalah suatu rangkaian logika dengan dua output yang saling berlawanan. Jadi, output dari rangkaian flip-flop itu berlawanan. Misalkan outputnya ada dua, key dan key aksen. Misalkan key-nya 1 berarti key aksennya 0. Kemudian key-nya 0, key aksennya 1.
Nah, di sini ada dua keadaan kerja yang mungkin terjadi dalam rangkaian flip-flop. Q sama dengan 0, Q aksen sama dengan 1. Atau Q sama dengan 1, Q aksen sama dengan 0. Jadi dibolak-balik. Kemudian flip-flop mempunyai satu input atau lebih yang digunakan untuk mengoperasikan flip-flop bolak-balik antara dua keadaan tersebut. Nah, ini adalah untuk diagram flip-flop. Jadi dari input, dia masuk ke dalam rangkaian flip-flop. Kemudian ada dua buah output yang saling berlawanan. Ini yang membentuk elemen-elemen memori yang biasa kita gunakan sebagai penyimpanan. Nah, rangkaian dari flip-flop atau rangkaian dasar dari flip-flop itu dapat disusun dari dua buah gerbang logika, NAND dan juga NOR. Nah, kalau di sini di contoh di samping ini adalah disusun dari gerbang logika NAND atau NOT N. Ini ada set dan reset sebagai input, kemudian dia masuk ke dalam NAND, kemudian outputnya itu menjadi input di reset dan juga input di set, dibalik. Kemudian outputnya key dan key aksen. Nah, ini untuk rangkaian flip-flop paling sederhana. Apabila disusun dari NAND gate, disebut dengan NAND gate latch atau secara sederhana disebut latch. Dua buah NAND gate disilangkan antara output NAND gate 1 dihubungkan dengan salah satu input NAND gate 2. Dan sebaliknya, output gate diberi nama key dan key aksen. Jadi ini disilang ya. Ini antara output dari set itu menjadi input dalam reset. Kemudian output reset itu menjadi input di dalam set. Itu karena disilang. Nah, pada kondisi normal, kedua output tersebut saling berlawanan. Input latch diberi nama set dan reset. Jadi inputnya tadi ada dua, ada S dan R, yaitu set dan reset. Set sama dengan 0, reset sama dengan 1, selalu menghasilkan key sama dengan 1, tanpa memperdulikan keadaan output flip-flop sebelumnya. Ini disebut mengeset atau setting flip-flop pada keadaan tinggi atau keadaan high. Nah, kalau setnya 1, resetnya 0, resetnya 1 itu output flip-flop itu tidak berubah sama dengan key. Kemudian kalau setnya 0, resetnya 1, key-nya sama dengan 1, key aksen sama dengan 0. Kemudian kalau setnya 1, resetnya 0, itu output key sama dengan 0, kemudian output key aksen sama dengan 1. Nah, kalau keduanya sama dengan 0, set dan reset sama dengan 0, itu kondisinya jadi tidak menentu outputnya. Tergantung mana yang lebih cepat sebagai output. Nah, ini karena kondisinya jadi nggak tentu. Set sama dengan 1, reset sama dengan 0, selalu menghasilkan key sama dengan 0, tanpa memperdulikan keadaan output flip-flop sebelumnya. Ini disebut reset flip-flop pada keadaan 0 atau pada keadaan rendah. Kemudian set sama dengan 1, reset sama dengan 1 tidak mempengaruhi keadaan flip-flop. Flip-flop tetap berada pada keadaan sebelumnya karena tidak berubah ya kalau input dari SR-nya itu 1 semua.
Nah, kemudian yang jadi persoalan adalah pada saat set sama dengan 0 dan reset sama dengan 0. Nah, ini karena kondisinya jadi tidak kondisi rangkaiannya jadi tidak menentu dan tidak seharusnya dipergunakan kan. Kita tidak bisa memprediksi kondisi dari output, tergantung mana yang lebih cepat sebagai output. Nah, kendala dari flip-flop SR ini atau flip-flop SR flip-flop, disebutnya SR flip-flop. Nah, itu pada saat kondisi SR-nya sama dengan 0 karena outputnya menjadi tidak menentu. Nah, ini kalau misalkan flip-flop tadi yang di rangkaian sebelumnya itu dibuat dalam NAND gate, nah kalau ini dibuat dari gerbang NOR. Dua buah NOR gates yang saling disilangkan dikenal sebagai NOR gateless. Dengan dua buah output key dan key aksen yang saling berlawanan serta dua buah input SR. Itu SR itu adalah set dan reset. Nah, ini dari hasil tabel kebenaran dan juga outputnya itu sama dengan tadi yang di gerbang NAND. Set sama dengan 1, reset sama dengan 0, selalu menghasilkan key sama dengan 1, tanpa memperdulikan keadaan output flip-flop sebelumnya. Nah, ini disebut set flip-flop pada keadaan 1 atau pada keadaan tinggi. Nah, kemudian set sama dengan 0, reset sama dengan 1, selalu menghasilkan key sama dengan 0, tanpa memperdulikan keadaan output flip-flop sebelumnya. Ini disebut set flip-flop keadaan rendah. Kalau tadi keadaan tinggi, kalau setnya sama dengan 1 dan resetnya sama dengan 0. Nah, pada saat dua-duanya 0, set dan resetnya itu flip-flopnya tidak berubah atau tetap pada keadaan sebelumnya. Nah, yang set dan resetnya sama dengan 1 itu keadaan dari output tidak menentu dan tidak seharusnya digunakan. Nah, ini yang menjadi masalah dalam SR flip-flop. Nah, bagaimana supaya output dari flip-flop itu menjadi stabil, itu ada yang dinamakan dengan pulsa clock atau clock. Nah, hampir semua sistem digital beroperasi sebagai sistem-sistem urutan sinkron dan sinkronus sequential system. Urutan operasi disinkronkan oleh suatu pulsa yang disebut pulsa clock. Pulsa clock yaitu pulsa-pulsa periodik yang biasanya berbentuk busur sangkar. Duty cycle 50%. Nah, jadi ini yang menjadikan flip-flop itu menjadi stabil. Karena outputnya tergantung dari clock atau pulsa clock. Operasi-operasi yang terjadi di dalam sistem digital diusahakan terjadi pada waktu pulsa clock bertransisi dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0. Kemudian transisi 0 ke 1 disebut sisi naik atau rising edge atau sisi menuju positif. Kemudian transisi dari 1 ke 0 disebut sisi jatuh atau falling edge atau sisi menuju negatif. Jadi di sini ada posisi saat dari 0 ke 1 itu bisa posisi naik, kemudian ada posisi turun. Nah, ini stabil terus dari 0 ke 1, kemudian dari 1 ke 0, kemudian lanjut terus. Itu nanti nanti dari input yang di flip-flop menyesuaikan dengan kondisi clock. Pulsa clock ini digunakan pada flip-flop untuk mengubah keadaan pada salah satu sisi naik atau sisi turun dari pulsa clock. Jadi ini digunakan untuk mengubah keadaan dari output flip-flop.
pulsa clock flip-flop akan mengubah keadaan pada transisi clock yang sesuai dan akan diam atau rest antara pulsa clock yang berurutan. Jadi ada keadaan pada saat dia transisi, kemudian ada keadaan pada saat dia rest. Frekuensi dari pulsa clock biasanya ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan flip-flop dan gate-gate di dalam rangkaian. Nah, kemudian flip-flop akan mengubah keadaan hanya apabila suatu sinyal diberikan kepada clock input atau disingkat CLK atau C, kemudian melakukan suatu transisi dari 0 ke 1. Input dari SR mengontrol keadaan flip-flop dengan cara yang sama seperti yang diuraikan pada SR flip-flop tanpa clock. Jadi kalau tadi yang flip-flop dasar itu dia hanya ada 2 input SR. Kemudian kalau yang ini clock SR flip-flop itu ditambah dengan clock. Jadi ada 3 buah input SR dan C. Tetapi flip-flop tersebut tidak akan memberikan respon kepada input sampai saat terjadinya transisi naik dari pulsa clock. Nah, jadi yang digunakan adalah pada saat clock sama dengan 1. Nah, ini ada gambar diagramnya adalah ada S, inputnya ada S, ada R, dan juga ada T atau clock, waktu. Nah, kemudian outputnya Q dan Q aksen. Nah, pada saat input SR sama dengan 0, clocknya 1, Q outputnya adalah Q dan Q aksen. Tidak ada perubahan. Kemudian pada saat SR sama dengan S-nya 0, R-nya 1, clocknya high, itu outputnya Q itu 0, kemudian Q aksennya 1. Itu disebut dengan kondisi reset. Nah, kemudian kalau S-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 0, C-nya high, outputnya Q-nya sama dengan 1, Q aksen sama dengan 0. Itu disebut dengan kondisi set. Nah, kalau setnya sama dengan 1, resetnya 1, itu outputnya tidak menentu tadi atau invalid. Nah, itu untuk SR flip-flop. Nah, ini yang yang saya bilang tadi bahwa kondisi input dari SR itu mengikuti di mana clock-nya sama dengan 1 atau clock-nya pada saat high. Nah, dia inputnya mengikuti dari clock. Jadi dari apa ini diagramnya itu pada saat dia tinggi itu pada saat clock-nya juga tinggi. Bentar kita dengarkan adzan. Sini sudah masuk waktu maghrib. Kita lanjutkan sebentar. Nah, saya lanjutkan ya.
Output flip-flop tidak terpengaruh oleh sisi menuju negatif dari pulsa clock. Jadi pada saat dia dari posisi turun, dia tidak terpengaruh. Kemudian level S dan R tidak mempunyai pengaruh terhadap flip-flop kecuali pada saat terjadi transisi menuju positif dari pulsa clock. Jadi pada saat dia menuju naik, menuju high. Input S dan R pada hakikatnya adalah input-input pengontrol yang mengontrol ke dalam keadaan di mana output flip-flop apabila terjadi pulsa clock. Nah, jadi SR lah yang mengontrol flip-flop. Itu disebut sebagai input pengontrol. Nah, di sini kalau misalkan di diagramnya adalah di sini ada input S dan R, kemudian ada clock dari 0 ke 1, kemudian ke 0 ke 1, ke 0 ke 1 dan seterusnya tergantung dari kebutuhan dari rangkaian. Nah, kemudian rangkaian internal clock SR flip-flop dalam kenyataannya sudah ada dalam bentuk IC. Rangkaian terdiri dari 2. Jadi rangkaian dalam IC SR flip-flop itu terdiri dari NAND latch yang disusun oleh NAND 3 dan NAND 4. Kemudian rangkaian pulsa yang disusun oleh NAND 1 dan NAND 2. Nah, ini adalah bentuk rangkaian SR flip-flop. Clock SR flip-flop ya. Ada tambahan clock yang dia masuk ke dalam jadi input dalam gerbang NAND, kemudian dia ada gerbang NAND lagi yang disilangkan dengan NAND 3. Jadi NAND 4, output NAND 4 disilangkan dalam NAND 3. Yang 3 masuk ke dalam input NAND 4. Nah, kemudian baru terjadi output key dan key action. Ya, kita karena di sini sudah masuk waktu sholat maghrib, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan setelah ibadah sholat. Lanjut ke JK flip-flop. Itu ya. Iya, Pak.
Tes. Sudah bergabung? Oh, belum. Lanjut. Yang lain? Yang lain belum. Udah pada vaksin belum? Belum, Pak. Pak Andi udah. Udah tadi. Gak buyar. Gimana Pak kesan dan pesannya, Pak? Nggak apa-apa, vaksin aja. Santai. Nggak ada rasa. Obatnya kan makan enak. Makan enak. Yang bikin itu groginya itu. Groginya itu yang bikin tensinya naik. Ya tensinya naik nggak jadi disuntik, Pak. Nggak jadi vaksin. Pokoknya tensinya naik itu pas dicek sebelum vaksin, karena mungkin grogi ya. Suhunya jadi panas. Saya jadi tensinya naik tadi. Tapi nggak apa-apa kok. Habis divaksin tidur. Makan tidur. Tongseng ya, Pak ya. Tongseng. Yang lain mana ini? Hadir. Sasa itu siapa Sasa? Namanya di ini ya ada alien dari mana ini namanya Sasa? Ada yang nambah ya? Mas Fajar sama Mas Ridwan, Iya, Pak. Mas Atta. Hadir. Tugas-tugas gimana? Pada belum ngumpulin tak cek itu. Masih Ini bingung lagi apa? cari surfingnya keypad dan hanya, Pak, belum nemu. Yang lain udah pada bisa kok, masa ada yang nggak bisa. Yang udah Iya. ngumpul bisa toh? Belum, Pak. Walah. Nggak nemu library-nya atau gimana? Tinggal, Keypadnya tinggal ditambah library-nya. Iya lagi cari library-nya yang pas, Pak. Kemarin nyarinya yang keyboard. Nemunya terus belum cocok sama Arduino-nya. Sama yang keypad, tapi saat dicoba tuh key aja. Tinggal ditambah di Arduino-nya, tinggal ditambah library-nya aja yang sesuai. Nanti pasti bisa. Kan ada errornya. Nah, errornya pasti kelihatan kan di situ errornya apa. Tinggal pakai library ditambahkan. Biasanya errornya ya itu nambah library itu. Saya udah udah library-nya udah terinstall semua, jadi ya tinggal jalan.
Ya kalau ada kendala ya besok dilanjutkan. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Lanjut. Ya, kita lanjut. Tadi udah di SR flip-flop. Jadi flip-flop itu ada macam-macam ya jenisnya. Ada SR, ada ini, ada CK, ada T, ada D nanti. Ada macam-macam. Nah, ini kita lanjut di clock CK flip-flop. Atau biasa disebut CK flip-flop. Ini termasuk pengembangan dari SR flip-flop yang ditambahkan gerbang logika di depannya. Input J dan K mengontrol keadaan flip-flop dengan cara yang sama seperti input S dan R. Jadi misalnya ini ada J dan K, kemudian ada ditambah dengan clock, itu outputnya Q dan Q aksen. Jadi output dari flip-flop itu pasti berlawanan. Kecuali satu perbedaan keadaan J dan K sama dengan 1 tidak menghasilkan suatu output yang tidak menentu. Untuk keadaan ini, flip-flop akan selalu berada dalam keadaan yang berlawanan. Jadi misalkan di sini ada input J dan K sama dengan 0. Nah, itu outputnya Q dan Q aksen. Tidak ada perubahan. Kemudian pada saat J dan K sama dengan 1, itu Q sama dengan 0, Q aksen sama dengan 1. Itu dalam kondisi reset. Nah, kemudian untuk input J dan K, J-nya 1 dan K-nya 0, itu Q-nya pada kondisi set. Jadi set itu pada saat Q kondisi 1. Kemudian reset adalah pada saat kondisi Q sama dengan 0. Jadi patokannya di output Q. Nah, kemudian pada saat J dan K sama dengan 1, itu kondisinya outputnya Q aksen dan Q atau disebut dengan toggle. Jadi tergantung dari berlawanan dari output sebelumnya. Misalkan sebelumnya outputnya 1, berarti pada saat inputnya sama dengan 1, dia outputnya adalah 0 untuk Q-nya, kemudian Q aksennya adalah 1. Jadi tergantung dari hasil output sebelumnya. Nah, contohnya mula-mula semua input adalah 0. Dan output Q sama dengan 1. Apabila terjadi sisi menuju positif dari pulsa clock, ini jadi dari clock ini menuju positif. Pertama berlangsung pada kondisi J sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Jadi dia kondisinya J sama dengan 0 pada saat clock-nya menuju positif atau menuju naik. Nah, kemudian K-nya ini sama dengan 1. J sama dengan 0, K sama dengan 1. Nah, outputnya dia 1 menuju ke 0. Outputnya 1. Jadi pada saat kondisi set. Nah, kemudian kapan Q kembali dalam posisi set itu pada saat ini. Pada saat di clock 3. Clock 3, dia J-nya sama dengan 1, kemudian K-nya sama dengan 0, Q-nya 1. Tuh. Dia kondisi set. Pulsa clock kedua mendapatkan J sama dengan 0 dan K sama dengan 0. Pada saat melakukan transisi positif, ini menyebabkan output Q tetap
pada kondisi sebelumnya, yaitu key 0. Nah, ini pulsa clock ketiga, mendapatkan J sama dengan 1 dan K sama dengan 0. J-nya sama dengan 1, kemudian K-nya sama dengan 0. Pada saat melakukan transisi positif ini menyebabkan output key sama dengan 1. Kembali dalam kondisi set. Nah, pulsa clock keempat mendapatkan J sama dengan 1 dan K sama dengan 1. Ini pulsa clock keempat, J-nya sama dengan 1, kemudian K-nya sama dengan 1. Ini menyebabkan flip-flop toggle, sehingga output key berlawanan dari kondisi sebelumnya, yaitu menjadi key sama dengan 0. Jadi kalau tadi kan di sini dia key-nya sama dengan 1, kemudian pada saat clock keempat, itu karena mendapatkan input J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, maka output key itu berlawanan dengan kondisi sebelumnya. Jadi kondisi sebelumnya kan 1 di sini ya. Nah, kemudian menjadi 0. Itu. Atau disebut dengan kondisi toggle. Dari bentuk gelombang flip-flop tidak terpengaruh oleh sisi menuju negatif dari pulsa clock. JK flip-flop jauh lebih baik dari SR flip-flop karena tidak mempunyai keadaan kerja yang tidak menentu. Keadaan J dan K sama dengan 1 menghasilkan operasi toggle. Sangat banyak ditemukan pemakaiannya dalam semua jenis alat hitung biner. Oleh karena itu, JK flip-flop digunakan secara luas pada hampir semua sistem digital. Jadi ini adalah pengembangan dari SR flip-flop. Kalau SR flip-flop tadi kan ini ya, di sini adalah SR flip-flop. Nah, kemudian dikembangkan JK flip-flop ditambah 2 buah gerbang NAND. Di sini ada clock. Ini kalau SR flip-flop tadi kan ini. Ini tambah 2 gerbang logika lagi. Nah, kemudian ada lagi D flip-flop atau clock D flip-flop. D input adalah suatu input pengontrol tunggal yang menentukan keadaan kerja flip-flop sesuai dengan tabel kebenaran. Jadi pada saat D sama dengan 0, Q sama dengan 0, D sama dengan 1, Q sama dengan 1. Output Q flip-flop akan memasuki keadaan kerja yang sama dengan yang terdapat pada D input apabila terjadi suatu transisi positif pada clock input. Setiap terjadi transisi positif pada clock input, output key sama dengan pada yang terdapat di level D input. Transisi negatif pada clock input tidak mempunyai pengaruh. Nah, jadi pada saat clock-nya itu menuju naik atau di sini 1, inputnya D itu 1, nah, key-nya sama dengan 1. Nah, kemudian saat input clock-nya 0, D-nya 0, key-nya juga 0. Itu seterusnya. Itu D flip-flop. Nah, ini untuk rangkaian dari D flip-flop. Itu rangkaian dari JK flip-flop ditambah dengan inverter. Inputnya ditambah D-nya di sini, kemudian ditambah dengan inverter dari input K. D flip-flop pada prinsipnya digunakan pada transfer data biner. SR flip-flop dan JK flip-flop dengan mudah dapat dimodifikasi untuk mengoperasikan D flip-flop. Nah, ini kalau tadi SR flip-flop adalah di sini, kemudian ditambah dengan JK flip-flop, kemudian ditambah dengan D flip-flop.
D flip-flop juga dapat dibentuk dari NAND gate. Nah, ini dibentuk dari gerbang logika NAND. Nah, kemudian ada lagi T flip-flop atau TFF. T flip-flop dapat dibentuk dari modifikasi clock SR, D maupun JK. Masukan J dan K pada JK flip-flop dihubungkan dengan logika 1. Nah, ini dihubungkan dengan logika 1 untuk input JK-nya. Ini dari JK flip-flop. Sedangkan sebagai masukan T flip-flop adalah clock pada JK flip-flop. Nah, inputnya adalah dari JK flip-flop. Kemudian ditambah dengan logic 1. Itu muncul T flip-flop. Keadaan output akan key berubah setiap ada pulsa clock. Jadi pada saat input T-nya sama dengan 0, key-nya sama dengan 0. Kemudian key adalah preset state, key-nya sama dengan 0, kemudian next state-nya key sama dengan 0. Kemudian pada saat input T sama dengan 1, preset state-nya 0, next state-nya menjadi 1. Kemudian inputnya 0, preset state-nya 1, kemudian next state-nya tetap 1. Kemudian pada saat input T-nya 1 lagi, preset state key-nya 1, next state-nya menjadi 0. Ini masih di T flip-flop. Kemudian clock flip-flop yang telah dipelajari S, R, J, K, dan D digunakan sebagai input pengontrol. Sama ya tadi yang di SR flip-flop, bahwa input S dan R itu disebut sebagai input pengontrol. Nah, input-input ini juga disebut input sinkron karena pengaruhnya pada output flip-flop disinkronkan dengan pulsa clock. Jadi tergantung dari clock-nya. Hampir semua clock flip-flop juga mempunyai satu atau lebih input asinkron yang bekerja secara bebas dari input-input asinkron dan pulsa clock. Nah, input asinkron dapat digunakan untuk mengeset flip-flop menuju keadaan 1 atau clear flip-flop menuju keadaan 0 pada setiap saat. Jadi ada preset dan clear. Input asinkron tersebut merupakan input-input override yang dapat digunakan untuk melampaui input-input yang lain dengan maksud untuk menempatkan flip-flop pada satu keadaan atau keadaan yang lain. Nah, di sini misalkan preset clear-nya 00 itu tidak ada pengaruh dalam flip-flop. Kemudian presetnya 0, clear-nya 1, meng-clear key sama dengan 0. Kemudian set 1, clear-nya 0, itu mengeset key sama dengan 1. Jadi preset 1 dan 1 keadaannya jadi tak menentu. Sama dengan input dari SR flip-flop. Nah, jadi pada saat presetnya 0, clear-nya 1 itu key sama dengan 0. Jadi dia pada saat kondisi reset. Kemudian presetnya 1, clear-nya 0 itu dalam kondisi key sama dengan 1 atau kondisi set. Nah, itu macam-macam dari flip-flop. Ada SR, ada JK, ada D, ada T flip-flop. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing rangkaiannya.
Oke, untuk lebih jelasnya besok kita akan terapkan dalam sebuah rangkaian yang membentuk rangkaian flip-flop. Nah, itu untuk materi kita di sore hari ini tentang dasar-dasar rangkaian sekuensial. Itu tentang flip-flop, flip-flop, flip-flop. Ibaratnya flip-flop itu output-nya adalah 1 dan 0 atau nyala mati gitu. Oke, ada tambahan lagi nggak yang masuk? Nggak ada ya? Enggak ada sepertinya, Pak. Saya ulangi lagi yang masuk. Abdallah Hudzaifi, Hadir, Pak. Muhammad Misbahuddin, Enggak ada, Pak. tadi ada tadi. Tadi ada. Reza, Hadir, Pak. Leonis Firdaus, Hadir, Pak. Topan Firdaus, Hadir, Pak. Fadli, Marcelo, Manalu, Hadir Pak, hadir. Atta Esa, Hadir. Doni Wahyudi, Hadir. Fajar Kurniadi, Hadir, Pak. Ridwan Prastia, Hadir, Pak. Rifki Setiawan, Eka Prastia, Samsul, aduh mati listrik malah. Tadi ya Pak punya saya, Pak. Tuh malah Waduh. langsung gelap ya. Ya tempat saya baru aja mati listrik. Pas ini. Ya, kita lanjutkan perkuliahan kita besok praktikum. Jangan lupa tugas dikumpulkan. Iya, Pak. Jadi kemana tadi dicariin Pak Andi. Oh iya, itu Fadli kemarin tak cariin. Waduh. Lupa izin Pak. Biasanya rajin ya. Oke, sekian pertemuan kita sore hari ini. Tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, Pak. Thanks, Pak. Wah, baratus Dar. Wel Satu. balik udanan Nur anjir. Rasa miso-miso. Aku ragu mantol loh. Rapopo. Nek ora dadi mermaid toh, Mas. Enggak jadi mermaid kan? Siapa yang sudah ngumpulin tugas? Alhamdulillah saya belum menemukan kipetnya. Kayaknya belum ada satupun. Susah. Iya. Pak Doni gimana ikut vaksin? Enggak, saya sehat kok. Loh, ini di grup ada batasan lagi nih, suruh daftar. Saya tidak daftar. Kalau dapat uang saya mau. Aku pernah dengar konspirasi ini. Mending uangnya buat orang yang biar mau divaksin. Dul, vaksin belum, Dul? Uangnya itu dikorupsi. Fadli kayaknya udah deh di perusahaannya. Belum Oh, saya. belum.
Tadi Mas Ridwan katanya mau daftar nggak jadi-jadi. Takut jarum suntik kali. Takut di sus. Yang nyuntik cewek-ceweknya cantik loh. Tadi tak lihat pakai masker. Maunya nyuntik cewek-ceweknya. Takutnya ngelier. Aduh. Waduh, bisa keluar ya. Masih direkam loh. Masih Nggak direkord. apa-apa. Zaman COVID gini itu toh boleh keluar tapi di dalam. Waduh. Nggak sampai aku. Makan dulu sana biar sampai. Tuh, Ayoti. Tanya aja Pak Andi atau Pak Yok. Ini kayaknya bisa jadi inspirasi nih. Ya tuh, bisa tuh nanti. Apanya? Kodenya Oh ya tuh bisa. nggak apa-apa. Ya, Sudah, makan dulu sana. Ya udah, saya lapar. Makan yuk. Yuk. Ayo, kita coba. Mari kita Ah, coba. Kayak ngeteh. Yaudah, kan Jangan yuk. lupa. Besok Jumat makan-makan ditagih. Ya, Siapa Pak tuh? Doni yang nagih, Pak Bos. Buset. Tuh. Tangan kanannya bosnya Pak Doni, saya tangan kirinya buat cebok. Tangan kanan tuh buat makan. Nah, yang kiri buat Tangan kiri cebok. buat Belum balik, Kak. duluan. Assalamualaikum. Yuk, wassalam. Waalaikumsalam.